kembali lagi bersama saya Monica Pers dalam acara Pep Talk kali ini. Hari ini saya mau membahas seputar work from home sebagai dampak dari COVID-19. Seperti yang udah kita sama-sama tahu nih, semenjak adanya COVID-19 itu masuk ke Indonesia, pemerintah mulai memberlakukan kebijakan work from home. Nah, tentunya saya nggak sendirian. Saya sudah bersama dengan narasumber yang merupakan salah satu dosen di Bina Nusantara University. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu narasumber kita, yaitu Miss Siti Nadia. Kita sapa dulu. Selamat sore, Miss Siti. Selamat sore. Miss, kan sekarang seperti yang Miss ketahui bahwa sekarang kan lagi pandemi. Jadi Ya, kan banyak aktivitas yang harus dilakukan dari rumah ya. Kita nggak bisa seleluasa dulu melakukan aktivitas. Nah, betul. topik yang akan saya bawakan hari ini itu terkait dengan work from home. Langsung saya mulai saja ke pertanyaannya ya, Miss. Oke. Pertanyaan pertama, dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah kan membuat kebijakan work from home. Apa saja tantangan yang dihadapi selama work from home ini, Miss? Tantangan work from home adalah salah satunya kalau buat saya adalah kerjanya jadi hampir 24 jam. Karena Oh, orang jadi nggak tahu waktu gitu untuk menghubungi mhm, seseorang karena ngerasanya oh, oke ini lagi work from home karena nggak ketemu jadi ngerasanya bisa chat kapanpun dimanapun gitu. Sementara bedanya kalau misalnya kita ke kantor kan kita ada jam kerja yang tetap benar-benar. betul. Dimana kalau di rumah sebenarnya kita juga punya jam kerja gitu, udah Mhm, membatasi gitu. Tapi tetap aja kadang-kadang pekerjaan itu datang ya nggak kenal waktu gitu. Jadi satu poin itu, terus yang kedua pasti tantangannya adalah um, kurang hiburan ya, kurang hiburan karena at least kalau misalnya kita kerja di kantor itu pasti ada jeda makan siang misalnya atau di mana kita nanti oh oke sore ada coffee break or something gitu kan pulang juga mhm, masih ketemu orang. Nah tapi kalau misalnya saat kita di rumah itu kadang-kadang kalau udah kita mulai kerja di depan laptop itu kita akan lupa waktu gitu kan. Lupa waktu, kadang-kadang lupa jam makan kayak gitu. Jadi waktunya mungkin the challenge itu karena dari waktunya ya dan kurang kurang bersosialisasi secara langsung gitu karena kita betul. orang menghubungi kita itu bukan karena mau ngobrol, sosialisasi tapi karena memang ada keperluan gitu. Paling gitu. Karena kerjaan gitu ya? Ya, gitu. Iya, jadi Tapi kalau kan orang bilang, biasanya iya, kalau kita ketemu biasanya paling nggak ada a little chit chat gitu. Kalau iya, sekarang karena udah keseringan apapun semuanya di chat, jadi ya udah gitu. Kalau ada perlunya ya cuma chat cuma kalau ada perlunya aja dan itu pun semuanya urusan kerjaan gitu. iya betul. Jadi kalau orang bilang, work from home itu lebih enak, ternyata nggak juga ya, Miss? Enak sih sebenarnya ada Oh, beberapa lebih poin enak, ah tapi hah heeh. tantangannya itu 2 poin itu. Oh, baik baik. Lalu yang berikutnya, bagaimana Miss itu beradaptasi dengan perubahan yang ada? Oke, adapt-nya pasti satu, saya sudah, menentukan jam kerja sendiri gitu pastinya. Jadi, kita udah, on dari pagi misalnya biasa jam kerja misalnya jam 8 sampai jam, 6 atau jam 5. Nah jadi pastinya how to adapt, kita cuma pindah tempat aja, nggak ke kantor, meskipun, menurut saya itu lebih menyenangkan karena saya nggak perlu memikirkan perjalanan ke kantor, Iya, karena kalau misalnya ke kantor kan harus mikirin nanti mau makan apa, mau kemana gitu kan, things like that gitu. What outfit should I wear today gitu kan, iya. things like that, itu berkurang gitu. Jadi, adapt-nya ya satu, benar-benar menentukan jam kerja sih karena, benar-benar on jam 8 dan kita biasanya chat itu datang tuh almost 24 hours gitu ya mungkin, eee tapi kita tetap membatasi gitu, oh oke ini bukan saatnya saya balas chat, ini saatnya I spend time with my family, kayak gitu. Oh, jadi Miss, udah mengatur waktu sendiri ya, kapan me time, kapan kerja, kapan family time? Ya harus, soalnya kalau nggak gitu, karena gini, saat kita tidak membatasi diri, orang tuh nggak akan tahu gitu kan, oh oke, oh chat masih dibalas kok jam segini, masih nggak apa-apa kok gitu. Jadi, beda yang namanya chat sama email ya, kalau email kan maksudnya itu sifatnya nggak urgent, kecuali kalau memang Iya. kita kasih tanda itu urgent gitu. So, ketika ada chat, ya udah gitu, kita membatasi untuk tidak tidak, terus-terusan ngebales karena itu juga berkaitan dengan, mental health kita gitu ya. Jadi kalau Iya,
perusahaan, nah adabnya harus kayak gitu sih, harus, cuma ngerasa pindah pindah ini aja, pindah apa namanya, pindah, workplace-nya aja gitu. Jadi, Mhm. pekerjaan tetap harus dikerjain, responnya tetap harus, ya memang saatnya jam kerja ya harus ada yang direspon, ya kayak gitu jadinya. Oh iya, terus kalau, disuruh list nih Miss, advantages dan disadvantages dari work from home itu kira-kira apa aja, Miss? Oke, disadvantages-nya tadi sih satu ya, yang 2 poin itu ya, tantangannya ya paling, jam kerja yang mungkin sangat tidak beraturan gitu. Terus yang kedua ya kurang kurang adanya socialize, personal sosial gitu kan. Terus tapi kalau advantages-nya juga cukup banyak sih tadi ya, Mmm, menghemat mhm. waktu gitu kan, karena, Iya yang tadinya mungkin apalagi kalau yang rumahnya jauh ya, mungkin iya ngerasain betul. gitu kan, harusnya kayak misalnya gini, jam 8 harusnya saya udah bisa standby, tapi karena harus, apa ya, harus siap-siap dulu, harus, berangkat, perjalanan dulu, belum kalau ada macet, belum ada apa segala macem. Nah itu kan agak membuang waktu nih. Tapi kalau sekarang kita bisa misalnya karena semua pekerjaan kita ada dalam, handphone gitu kan I misalnya. Terus kemudian lebih banyak waktu sama keluarga. Meskipun, betul. pasti saya tuh, apa ya namanya, saya tuh di rumah, tapi saya punya, ruangan sendiri untuk saya bekerja. Jadi, keluarga tetep ada yang jaga gitu, anak saya tetep ada yang jaga gitu. Dan, biasanya kan agak susah tuh kalau misalnya ibu-ibu gitu kan ya punya anak, pasti harus, apa ya namanya, ketemunya baru sore gitu. Kalau ini kan enggak. Mhm. Pagi-pagi tuh Iya, masih bisa spending sama anak sambil balesin chat, sambil, kerja gitu. Nah, kalau memang saatnya saya harus fokus, ya udah gitu, saya akan cari workplace sendiri. Nah, kayak gitu. Itu enaknya sih gitu ya, karena, lebih punya banyak waktu aja di rumah. betul betul. Nah, seperti tadi Miss bilang kan itu, biar gimana pun itu punya impact kepada kesehatan mental ya Miss tadi yang seperti Miss bilang. Nah, menurut Miss sendiri, pengaruh apa sih work from home yang diberikan sama kesehatan mental kita? Pengaruh apa ya, ya satu itu sih tadi saat kita, memforsir diri kita untuk terus-terusan bekerja gitu karena pekerjaan datang terus, nah itu mungkin juga akan berpengaruh sama kelelahan, kalau ada kelelahan bisa stres gitu kan. Ya tanda salah satu kita juga harus memahami ya gimana kalau, tubuh kita tuh kan memberikan signal gitu kalau, "Oh oke, udah mulai capek nih," gitu kan. Harus Mhm. harus, kasih spare time untuk, diri kita untuk tidak terus-terusan memforsir, badan kita untuk terus-terusan kerja, paling kayak gitu. Jadi, karena kadang-kadang udah keasikan gitu kan, keasikan kerja, nah lupa nih sama sekitar gitu. Karena kan tahu sendiri ya kalau kita ngomongin masalah teknologi, teknologi itu kan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Dekatan yang jauh, iya. Ya gitu. Jadi hal seperti ini yang dimana mungkin saya ada di rumah bersama keluarga, tapi saya nggak bisa berkomunikasi dengan mereka karena saya fokusnya ada di laptop dan di handphone gitu. Nah di sisi lain, saya tetap bisa terkoneksi gitu kan dengan orang-orang yang dari manapun dan bagusnya juga kalau misalnya kita sekarang, bikin acara tuh lebih mudah gitu karena kita nggak usah cari-cari tempat meskipun kangen banget gitu ya, kangen banget untuk bikin-bikin acara di, venue di kampus gitu kan, Iya. kalau yang nata-nata ruangan kayak gitu tuh kangen banget. Karena, di sisi lain sekarang kalau misalnya, online gitu, mahasiswa juga jarang yang buka video, jadi kayak, oke, karena ngerasa ngomong sendiri dan ekspektasinya mungkin harus dikurangin juga gitu. Oh oke, ya udah nggak apa-apa kalau emang nggak mau buka video gitu kan, tapi tetap, eee, ada respon dan ada komunikasi karena beberapa mahasiswa mungkin malu kan gitu kalau misalnya mau speak Iya, up gitu. Tapi mmm, dengan adanya ini sekarang mungkin mereka bisa lebih aktif karena wajahnya nggak kelihatan. iya, Gitu. betul betul. Nah, lalu bagaimana perubahan ini mempengaruhi produktivitas kita? Apakah dengan adanya work from home itu menuruni tingkat produktivitas kita atau malah kebalikannya, Miss? Kalau menurut saya sih malah lebih produktif ya kalau saya gitu, karena itu Mhm, tergantung orangnya masing-masing. Karena beberapa orang mungkin tidak, bisa adjust dengan, proses yang seperti ini, tapi kalau buat saya jadi lebih produktif kenapa, karena, saya udah nggak ribet ngurusin dokumen-dokumen gitu kan, sekarang semuanya udah serba,
saya cuma punya satu device gitu, jadi saya nggak perlu kemana-mana, saya cuma di tempat yang sama gitu. Kadang-kadang kita suka kelewat gitu karena terlalu banyak apa ya namanya, pekerjaan saya yang datang yang masuk gitu kan. Nah yang pasti ya harus bikin list aja sih apa yang harus dikerjakan gitu. Sama kayak gitu. Kalau menurut saya bisa lebih produktif kalau kita benar-benar apa ya, tidak mencari celah untuk apa ya namanya, eee, untuk melihat itu sebagai suatu challenge gitu. Kita melihat itu sebagai suatu opportunity gitu. Oh oke bisa kok secara online, pasti ini bisa. Jadi harus selalu optimis juga. Jadi kita lebih produktif gitu. Baik, nah Dan lalu pastinya harus iya, ngasih skala juga. Mhm. ngasih Ngasih apa, Miss? satu poin-poin apa aja yang sudah ngasih poin-poin, kita juga harus tulis gitu, poin-poin apa yang udah kita accomplish gitu dalam 1 minggu Oh, gitu. Jadi kita tahu, oh oke, so far sih kita juga sudah cukup produktif gitu. mhm, baik baik. Nah, menurut Miss apakah work from home itu efektif atau lebih efektif offline? Mmm, kalau untuk pekerjaan saya sekarang efektif aja, karena, Mhm, mmm, dari dulu sebenarnya saya nggak ke kantor pun saya sebenarnya tetap bisa kerja gitu, gitu. Jadi, so far sih jadi lebih menyenangkan gitu ya, karena tetap bisa di rumah, tapi tetap bisa sambil kerja gitu. Yang pasti ya iya, harus harus benar-benar ada support juga gitu dari rumah, karena, eee, kebanyakan saat kita sudah, di rumah, itu pasti fokus kita kan, udah yang ada di rumah aja gitu, tapi kita jadi tetap harus fokus, "Oh oke, ini jamnya kita kerja, jadi kita jamnya harus fokus." Jadi kita juga nggak bisa yang kayak, "Oke, mumpung nggak ada apa-apa nih, kemana kemana gitu, misalnya kayak mmm, gitu. Jadi mhm. tetap harus fokusnya ke situ. Baik baik. Makasih banyak ya, Miss, sudah ngeluangin waktunya untuk interview bersama saya. Jadi buat teman-teman di rumah, tadi udah, dengerin kisahnya, Miss Siti gimana dia melakukan work from home-nya. Terima kasih banyak Miss Siti sekali lagi udah ngeluangin waktunya. Sama-sama, Sampai berjumpa di lain kesempatan. thank you, Thank sukses you. selalu. Wah, menarik sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Miss Siti Nadia ini. Nah, buat teman-teman di rumah yang lagi ngejalanin work from home juga, kita bisa sama-sama belajar nih gimana caranya untuk membagi waktu antara kerjaan, family time, dan juga me time. Dari beliau juga kita kayak diingetin lagi bahwa ternyata ada sisi positifnya loh yang bisa diambil dengan adanya work from home ini. Sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah hampir habis. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada Miss Siti Nadia karena sudah berkenan untuk menjadi narasumber di acara kali ini. Buat teman-teman di rumah, kalian juga harus jaga kesehatan. Stay safe dan pastikan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai berjumpa di lain episode.